Halo semuanya, hari ini hari Sabtu ya, habis maghrib. Jadi tadi pas mandi, saya itu lagi mikir ya, akhir-akhir ini kan lagi main Monopoly, Monopoly Go di eh, HP ya, yang bentuknya tuh kurang lebih kayak gini. Nah di iPhone. Nah terus aku mikir ini gamenya kok simpel gitu kan, simpel dalam arti pada waktu pertama main gak ngerti tuh, gak ngerti artinya dari masing-masing blok apa dan segala macamnya. Kalau main di realnya pernah ya dulu waktu masih kecil ya. Nah kalau tapi dalam bentuk game HP-nya baru pernah. Nah jadi nggak tahu tuh masing-masing ini apa. Tapi setelah diikuti eh ya ujung-ujung ya sedikit lebih tahu lah ya ketimbang dari pertama main. Walaupun sampai saat ini juga belum ngerti dari masing-masing blok ini artinya apa, karena nggak ada tutorial dan mainnya simpel, cuma cuma nungguin aja mencet go yang ada di tombol ini doang, yang lempar dadu. Jadi tahu-tahu dapat uang dan segala macamnya, rewardnya. Dan saya berpikir bahwasanya hmm, gimana kalau misalnya jadi terbesit ya, entah gimana caranya terbesit, gimana kalau eh, saya bikin konten untuk bikin apa namanya ini, Monopoly Go ya, tapi dalam bentuk CLI. Nah, terus saya berpikir enaknya pakai bahasa apa ya gitu kan. Nah, kebetulan saya cukup lama menggunakan JavaScript. Jadi mungkin hari ini diputuskan menggunakan JavaScript menggunakan bantuan ini dari Inquirer. Saya nggak tahu pronunciation gimana ya. Inquirer ya, apapun itu lah ya. Library ini. Nah, nah anehnya waktu waktu mandi itu terbesit bahwasanya lo gimana ya bikin program CLI gitu ya. Jadi ini pertama kali buat bikin program CLI dalam bentuk JavaScript gitu sih. Dengan main goalnya bikin, kita coba duplicate ya, bukan duplicate ya. Kita coba menggunakan Monopoly Go ini sebagai inspirasinya untuk belajar bareng-bareng programming CLI di JavaScript. Nah, nanti kenapa alasan lainnya ya, kenapa kenapa JavaScript ya, selain itu salah satu pemrograman yang cukup familiar bagi saya, yaitu adalah bebas ya, nanti kita implementasi ke depannya bisa ke mobile atau ke mana gitu, fleksibel gitu sih. Jadi lebih banyak opsinya, lebih banyak frameworknya. Oke, kurang lebih gitu. Terus terang ini nggak ada persiapan apapun. Jadi apa yang dilihat di sini adalah real time ya, real time dalam arti nggak di planning, nggak buat diagramnya, nggak buat fiturnya dan segala macam. Jadi ini on the go. Jadi ini adalah gimana cara Safariski mengcoding gitu ya, mengcoding. Jadi kita mulai aja. Saya buka VS Code ya, bisa buat pakai program apapun. Kita open folder. Open folder di sini juga sebenarnya em, buat folder baru sebenarnya. Ya, kita namain katakanlah YouTube ya. Belum belum punya folder YouTube. Sekarang kita punya folder Monopoly, Monopoly, Monopoly CLI. Oke, ya mungkin select saja ya. Oke. Nah, kemudian ini ya. Ya, package name. Oke, version, description, kita next aja. Get repository belum ada, keywordnya belum ada, authornya gampang ya, dan ini kita bisa diedit. Yes, ya. Oke. Terus yang mau diubah di sini, kita mau ubah type-nya. Type-nya jadi modul ya. Jadi bedanya dengan common JS ya. Jadi nanti ketimbang kita pakai require itu kita bisa pakai import ya, import from gitu ya. Intinya itu. Oke, kita coba buat folder, kita langsung ini buat ini aja ya. File name ya, kita buat index.js ya. Atau mungkin kita pakai TypeScript kali ya. Oh, nggak perlu ya. Kita pakai JS biasa aja dulu. Soalnya kalau TypeScript mungkin nanti tujuannya adalah biar banyak yang bisa mengikuti ya. Jadi nanti harapannya
entah siapapun yang menonton bisa mengikuti dan mengkonvert ke TypeScript kan ya. Nanti ini mungkin programnya nggak besar ya, jadi bisa along the way gitu sih nanti ya. Oke. Atau kita buat TypeScript tapi kita ngodingnya biasa, tapi butuh setup lagi ya. Udah biasa aja dulu. Oke. Kita coba dulu ya. Kita cara hello world dulu ya. Ini ritual dulu ya. Ritual para programmer. Oke. Kita buat node hello world ya. Nah, artinya kita menjalankan eksekusi JavaScript yang ada di folder ini ya. Current directory ini ya. Jadi di rootnya gini ya. Oke. Udah hello world berhasil. Kita buat apanya dulu ya. Jadi karena kita langsung kalau main tuh mencet ini dulu ya, coach, terus kita lempar dadu ya. Nah dadunya itu ada dua. Nah kita buat dice kali ya, kita buat dice mungkin kita buat fungsinya dulu ya, generate dice ya. Plural karena apa namanya ya, karena ada dua dadu ya, biar kita lebih deskriptif. Oke. Dan kita harapannya adalah mengembalikan random number ya dari A dan B nya gitu ya. Dan gimana untuk mencari number, kita daripada mikir ya manual terlalu lama, kita pakai ini ya, kita pakai Google aja, mau ChatGPT juga nggak masalah. Dan kalau ini udah disediakan ya apa namanya snippetnya, jadi kita tinggal kopas. Nah tapi teman-teman perlu tahu dulu ya arti dari masing-masing fungsinya. Oke, jadi arti dari ini ya, mungkin kita copy dulu ya, kita masukin ke sini. Nah ini fungsi sederhana. Math random artinya kita mengenerate 0 sampai 1 nih ya, mengenerate 0 sampai 1. Dan float itu adalah dibulatkan ya, dibulatkan seperti itu, kurang lebih dibulatkan. Kenapa dikali 10? Karena math randomnya ini dari 0 sampai 1. Jadi kalau mau 0 sampai 9 ya, jadi dikali 10 nih, seperti ini gitu ya. Oke, tapi kita nggak mau sampai 9 karena sisi dice ya, dadu itu cuma ada 6. Nah gimana caranya ya, tinggal kita ganti aja ini jadi 6. Nah kayak gini sah-sah aja, cuman kita mau lebih deskriptif, jadi harapannya programmer lain atau teman-teman yang baru belajar programming bisa mengikuti. Jadi kita buat the cons dice ya, dice side ya, kita buat 6. Nah jadi kita kali dice 6 dice ya. Nah permasalahannya lagi ketika kita ngegenerate seperti ini ya, misalkan kita ini udah bisa ya, kita katakanlah ini cons A ya, terus kita panggil fungsi ini, itu akan baru menghasilkan kita perlu console ya sebentar ya, console.log. Walaupun nggak pakai semikolon juga nggak apa-apa sih dalam konteks ini. Nah baru menghasilkan satu dadu. Nah baru menghasilkan, iya benar, satu dadu atau satu angka, sedangkan kita butuhnya 2. Dan ini keliru ya, karena ini kan 6 artinya cuma mengembalikan 5, berarti kita perlu 7. Oke, berarti kita side plus 1 gini aja ya, biar lebih mengikuti ini ya, aturan floornya. Jadi tetap deskriptif kenapa ini tetap 6, dan di fungsinya itu kita perlu tambah 1. Oke. Nah ini kita udah generate random number ya, dari 0, bukan 0 ya harusnya ya. Kalau 0 kita nggak bisa ya, berarti kita perlu fungsi lain ya,
Finite number 1 and 10 misalkan ya. Kita coba. Ada nggak ke sini? Ini nih ya. Nah di sini ada min sama max-nya. Ini ada ya. Oke, jadi generate site. Oke ya, kita copy paste ini. Oke, jadi fungsinya sama. Di sini adalah pembedanya adalah max kurang min dan ini rumusnya gitu ya. Dan mungkin nanti teman-teman bisa mulai kalau mau sambil belajar ya bisa di konsol log satu-satu. Jadi ini adalah fungsi untuk generate random days-nya ya untuk antara nanti kita generate 1 sampai 6. Oke. Dan kita tinggal panggil ya fungsinya. Kita conside 1 kita generate dash. Oke. Dan side 2 sorry dice, atau mungkin bisa langsung seperti ini ya sebentar ya. Oke, jadi ini adalah ini tetap min, ini max ya, sorry. Max dimana minnya kita kasih default 1, maksimumnya kita dice saja. Oke. Atau kita bisa langsung 6, sah-sah aja. Kita biar konsisten ya, dice set min 1 set max 6. Oke. Max. Oke. Kita bisa langsung generate kayak gini. Kita generate site, generate site. Kenapa kita panggil seperti ini? Karena artinya setiap kita tereksekusi, ini fungsi ini dipanggil, kemudian fungsi yang di bawahnya di-generate lagi. Jadi menghasilkan dua value yang berbeda meskipun bisa sama seperti itu. Kita coba aja ya. Oke. N. Nah seperti ini. Ya 3. Nah seperti ini. Kita akan menghasilkan angka yang sama, cuman akan lebih sering ya angkanya berbeda karena fungsinya dipanggil 2 kali seperti itu ya. Oke, habis itu kita bikin apanya, dash-nya udah ya, kemudian kita bikin petanya ya, atau mapnya, atau tilesnya ya. Nah tilesnya ini kan sebetulnya bentuknya kotak ya. Mungkin bisa ada videonya nggak ya? Nggak bisa ya. Ya intinya bentuknya kotak ya, monopoliko sebenarnya, kita cari gambarnya. Nah bentuknya kan kotak-kotak seperti ini ya. Nah mungkin kita bisa bikin ya jari-jarinya ya, jari-jarinya. Jadi kan ini kan kotak, kita bisa bikin lurus ya. Jadi kita bisa bikin lurus, dalam arti kita bikin array biasa ya, satu linear ya, nggak perlu bikin matrix array, multiple array atau apapun itu ya. Nggak perlu kita cuma bikin array biasa. Udah adzan ya, mungkin nanti saya pause dulu, kita balik lagi setelah saya sholat.